Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman, begitu banyak orang-orang yang bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Banyak sekali riwayat dalam Islam yang menceritakan tentang mimpi bertemu seseorang yang disayangi. Bisa kakek, nenek, ayah, ibu, atau teman dekat, didatangi seorang wali atau ulama yang sudah meninggal. Bahkan bagi orang-orang tertentu, bermimpi didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengelompokkan jenis mimpi menjadi 3 bagian. Beliau bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan kepada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, sebagian ulama salaf mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut bila mereka mati. Begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicabut bila mereka tidur. Lalu mereka saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Makna mimpi bertemu orang yang sudah meninggal terdengar menyeramkan. Namun, mimpi itu memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut bisa jadi merindukan kiriman doa dari keluarganya. Bisa jadi orang yang sudah meninggal, seperti yang hadir dalam mimpi, meminta agar keluarga yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia. Dalam buku Kabar Rahasia dari Alam Kubur oleh Dr. Kamil Yusuf Al-Atum, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ruh orang-orang yang hidup dapat bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal di dalam mimpi. Ketika semua ruh ingin kembali ke dalam tubuh, Allah menahan ruh orang yang telah meninggal di sisinya dan melepaskan ruh orang yang masih hidup untuk kembali ke tubuhnya. Pertemuan antara ruh orang yang masih hidup dan yang telah mati di dalam mimpi bisa menjadi media untuk saling bertukar kabar. Ruh yang telah mati bisa mengabarkan apa yang tidak diketahui oleh orang yang masih hidup. Mereka bisa saja memberikan kabar terkait beberapa hal berikut. Pertama, keadaan mereka di alam barzah. Kedua, hal yang sudah lampau dan yang mendatang. Ketiga, mengabarkan harta yang pernah dipendamnya di tempat tertentu yang tidak diketahui siapapun selain dia. Keempat, mengabarkan utang yang belum dilunasinya. Lalu ia bisa menyebutkan bukti dan saksi-saksinya. Kelima, amalan zikir dan lain sebagainya. Kisah Thabit bin Qais bin Syammas
yang telah meninggal bisa dijadikan sebagai contoh. Ia menyampaikan pesan kepada orang yang dikenalnya dengan menemuinya di dalam mimpi. Pesan tersebut berkaitan dengan baju besinya dan utang yang belum dilunasinya. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam bukunya Ar-Ruh. Kisah lainnya berasal dari putra Khalifah Bani Umayyah, Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Ia bertemu ayahnya di dalam mimpi setelah sang ayah meninggal beberapa lama. Di dalam mimpi tersebut, Umar menyodori Abdullah beberapa buah. Abdullah menakwili buah tersebut sebagai anak. Kemudian Umar bertanya, "Wahai ayahku, apa amal yang paling utama menurut apa yang dilihat ayah?" Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, "Istighfar, wahai anakku." Kisah-kisah ini dikutip dari buku Ruh oleh Muhammad bin Abi Bakar, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sahabat beriman, mimpi kerap disebut bunga tidur, merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi buruk. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya, dan ceritakanlah. Adapun jika ia mimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sekiranya sedikit penjelasan tentang arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.